itu Bu Ellen. Ibu, satu lagi deh Bu ya. Tadi kan Ibu singgung Ahok ya, gitu ya. Kenapa nggak Ya. Ahok kan gitu ya. Terus Bu Lucy kan bahwa politik itu adalah jahat. Memang jahat. Mulutnya Ahok juga jahat. Ya. Waktu Pilpres kemarin itu kan dia ada menjelek-jelekan Jokowi kan. Ahok kan gabung dengan PDIP. Kan dia ngomong, Jokowi itu nggak bisa apa-apa, begini bla 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 bla. Itu jelas sekali waktu Ahok ada di Pluit di mall, lagi ada tanya jawab gitu. Ada satu ibu-ibu tua gitu. Kenapa nggak pilih Gibran katanya gitu. Sama dia dibelokin sama Ahok. Udahlah, saya ngomongnya sama pas. Bu. Sama Bu, saya nggak mau menyalahkan. Memilah-milah ya, apa maksudnya, faktanya seperti apa, track recordnya orang ini juga seperti apa, begitu ya. Pak, Nah, saya kalau potong kita Pak lihat, Eka ya. jangan dipotong dulu, Sebentar aja Pak jangan Eka. dibiasain, dengerin Kan dulu, harus dengerin ada dulu, Bu, deklarasi dengerin dulu dari Bu, Pak. Bu, dengerin dulu. Jangan kebiasaan orang ngomong dipotong-potong. Ya belum ngerti juga, udah main potong-potong. I am still working on 3051. Nah, Pak Perut Buncit, ini kan yang dipermasalahkan tadi itu karakter, Pak. Ya kan? Karakter Fufu Fafa itu? Enggak, karakter individualnya yang ada di Fufu Fafa. Kalau mamanya 10 tahun yang lalu, dia omongannya begitu kan udah ada kebencian, itu maksudnya. Tapi terserah lah, kita lihat aja lah. Kita yang kita yang di luar juga nggak ada benefitnya untuk election ini atau pemerintahan baru. Kita cuma bisa mengharapkan yang keluarga kita yang di Indonesia itu bisa ada kemajuan gitu aja lah. Daripada kita argue ngotot-ngotot nih Bu Dora ini bentar lagi kena stroke ini bisa. Terlalu. Betul Pak Andi, maksud saya kan Fufu Fafa itu udah 10 tahun yang lalu dan dia sudah tidak komen lagi gitu loh, maksud saya. Komennya itu udah komen enggak, maksudnya kan 10 gini, tahun yang lalu. Enggak, maksudnya kan gini kan, dalam waktu seminggu ini kok ada 2.100 message yang dihapus gitu-gitu. Kalau memang 10 tahun yang lalu ya udah ngaku aja, ya itu memang saya minta maaf, saya masih muda gitu-gitu. Daripada bulet muter. Akhirnya kan ketahuan juga itu akun punya kamu kan gitu. Minta maafnya kan nggak perlu ke masyarakat Indonesia kan, kalau dia meminta maaf kan ke Prabowo aja. Cuman ngaku aja, iya itu punya saya. Iya ke Prabowo aja kan. Iya. Ya kalau ke Prabowo aja kan cukup Pak. Iya betul. Nah gitu aja, tapi jangan sampai bulet-bulet kamu create more problem kan gitu. Ya kan? Nah ini ada Pak SK masuk nih, Pak SK lanjut Pak SK. Saya lagi meeting soalnya. Thank you. Halo, ya. Ya lanjut Pak SK. Loh, hilang lagi. Ayo Pak SK, langsung. Halo. Ya lanjut Pak SK. Kedengaran ya? Ya kedengaran. Saya lagi meeting soalnya. Sorry. Iya. Ya, jadi aku juga nggak terlalu ngikutin sebenarnya. Cuman kalau saya baca kan Fufu Fafa ini tweetan tahun 2018 ya, waktu mau menjelang Pilpres 2019. Ya. Nah, di situ tulisannya kan unggahannya itu salah satunya seolah-olah yang menyinggung Prabowo. Pada saat itu Prabowo itu kok tentara pecatan dapat uang pensiun katanya. Terus dikatakan lagi Prabowo itu sosok yang sudah bercerai, ya anaknya juga melambai, terus pendukungnya radikal begitu ya. Terus partai koalisinya juga nggak all out mendukung karena dulu kan
cukup besar ya, partai yang berkoalisi dengan dia. Jadi itu unggahan tahun 2018. Nah, baru sekarang setelah Prabowo menang dan si Gibran pasangannya menang pemilu 2024 ini, baru diunggah lagi ya, dan dituduhkan seolah-olah Fufu Fafa ini adalah akunnya si Gibran. Ya, saya nggak yakin akunnya Gibran ya. Nah, tapi yang saya percaya ini adalah lawan-lawan politiknya yang nggak menang ya, yang nggak menang, yang justru ya lewat harapan dengan fitnah ini ya, lewat hoax ini dia akhirnya bisa berharap ya si Prabowo ini bisa merespon, Gerindra orang-orangnya bisa merespon, partai pendukungnya merespon. Nah, ini akhirnya menjadi meluas ke masyarakat lebih luas lagi, sehingga terjadi perpecahan antara grupnya si Gibran, dalam hal ini bapaknya Jokowi, yang lebih mendukung si Prabowo begitu ya di pemilu 2024 ini. Nah, tapi kalau menurut saya ya kita lebih baik tahun kemarin di YouTube kita ini kita banyak menyuarakan untuk pilih pasangan Prabowo dengan Gibran. Kenapa? Karena kita merasa kalau Prabowo itu penting karena dari sosok militer yang jauh lebih tegas, yang dimana si Jokowi melempem ya, nggak melaksanakan konstitusi dengan baik dan benar. Kita mau sekarang berbalik mendukung Prabowo, walaupun sebelumnya 2019 kita nggak mendukung Prabowo, malah Jokowi ya. Nah, ternyata Jokowi di periode kedua sangat melempem ya, gampang disetir sama si Maruf Sarungan itu begitu ya. Nah, jadi sedangkan sosok Gibran kita melihat waktu dia di wali kota Solo meskipun muda, tetapi salah satu prestasi yang kita lihat di Gibran itu yang paling kentara adalah dia membangun seolah Solo itu menjadi kota yang toleran ya, sangat toleran, dan kita melihat berapa kali, 2 kali minimal disorot di TV, disorot di sosial media saat ada kadrun-kadrun menutup, mensegel gereja, ada 2 gereja, dia langsung datang merobek itu ya, membuka lagi selebaran larangannya itu ya. Nah, akhirnya kita melihat ya perlu pemimpin yang model seperti ini, siapapun dia, mau muda mau tua ya, mau setengah tua, asal dia punya keberanian dan dia punya ketegasan dan dia langsung berani action bahwa itu salah ya, melanggar konstitusi, melarang-larang orang beribadah karena hak setiap bangsa, setiap warga negara Indonesia, siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, ya, mau Konghucu, yang pokok diakui oleh negara ini punya kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah untuk beribadah. Nggak ada satupun. Nah, dia dengan sigap berjalan langsung ya melakukan action. Nah, ini yang kita nggak ngelihat ke sosok bapaknya yang cuman banyak pencitraan ya, cuman ngomong-ngomong gigit, tapi gigitnya dari berapa tahun nggak kegigit-gigit begitu ya. Nah, jadi berbeda dengan sosok anaknya nih Gibran. Gibran ini kita lihat juga kalau bagi saya orangnya nggak terlalu banyak ngomong ya, agak selengean malah kalau menurut saya, tetapi justru actionnya jalan begitu ya. Sehingga si Solo ini waktu dia pimpin justru mendapat kategori kota yang paling toleran ya selain mungkin Manado segala macam ya, daerah-daerah Kristen kan udah pasti toleran, tetapi daerah-daerah yang justru banyak mayoritas Muslim, kebanyakan intoleran, waktu itu banyak penutupan gereja, pelarangan ibadah, termasuk wali kota di Purwakarta sekalipun, berbeda dengan si Gibran tampilkan. Dan ini
pasti tidak disukai si para kadrun, ya. Kadrun kan nggak suka, dia pakailah biasanya alasan seperti ini bahaya nih. Kalau ada Gibran, ada si Prabowo lagi, habis kita nih, ya. Kadrun ini nanti nggak bisa bergerak. Begitu bergerak kalau mereka benar-benar melakukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, konstitusi kita ditegakkan sungguh-sungguh, ya bisa-bisa mereka menjadi lawan politik, bisa dihancurkan mereka, ya. Nah, mungkin kalau sama Prabowo ya kita harapkan di zaman kayak Petrus aja tuh dicomot-comot yang modelnya koar-koar melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional yang memprovokasi massa untuk melakukan radikalisasi, ya, apalagi dengan isu-isu agama sara begitu. Nah, tapi kita lihat lagi bukan saja dia sebagai intoleran, ya, kota yang membangun kota yang toleran, ya. Tetapi kan kita lihat juga ternyata kan Solo kan ekonominya waktu sebelumnya kan dari minus 1,74%, justru dia bangkit menjadi 6,25% surplus begitu. Jadi melonjak. Walaupun dia masih muda, ternyata dia cepat belajar. Kalau kita lihat justru lebih baik anak-anak muda, ya, yang punya action, yang milenial, yang lebih ngerti daripada yang tua-tua gitu. Saya malah lebih suka si Gibran, ya, dibanding SBY, dibanding si Agus anaknya begitu, dibanding anaknya Maruf anak pejabat yang lain lah, Amin Rais, yang muda-muda lain, ya. Malah saya lebih lihat si Gibran saat ini lebih punya integritas begitu dan punya nilai-nilai nasionalisme yang lebih baik begitu, ya. Belum lagi dia bangun Teknopark, dia bangun lagi daerah-daerah penghubung untuk membangun UKM-UKM-nya itu kan, banyak shelter-shelternya sehingga PKL kuliner di sana bisa menjadi menopang untuk agenda dia membangun Solo sebagai kota wisata begitu, ya. Dan dia bangun banyak event-event, bahkan di Natalan sekalipun dia banyak itu hiasi kota-kotanya dengan hiasan-hiasan Natal, dia nggak peduli dengan omongan para kadrun, fitnah-fitnah para kadrun, ya, yang selalu memfitnah dan nggak suka begitu, apalagi ada ornamen-ornamen Natal. Dan kita lihat dia konsisten untuk hal-hal seperti itu, ya, si Gibran, ya. Nah, kalau adiknya saya nggak ngelihat, ya, itu masih terlalu belia, itu anak kebanyakan cengar-cengir aja kalau menurut saya, ya. Tapi kalau Gibran, saya lihat dengan dia 5 tahun sebagai wali kota Solo, ya lumayan, ya. Apalagi kalau dia punya pengalaman di gubernur, ya oke lah. Tapi ya kan dia juga sebagai wapres, bukan sebagai presiden. Artinya dia bisa banyak belajar dan keputusan, ya saya yakin pasti selalu di RI 1, ya. Wapres nggak bakal berani melangkahi RI 1, ya, kecuali si Jokowi memang payah dilangkahi mulu sama si Muhammad siapa tuh Maruf Amin, sama si JK juga diem aja, nggak berani menegur begitu, ya. Nah, tapi berbeda lah sama Prabowo. Saya rasa si Gibran ini nggak berani melangkahi Prabowo begitu. Dan kita lihat ternyata juga dia anak muda mengikuti, ya, dia dapat penghargaan untuk lingkungan di dalam pembangunan, ya. Jadi dia juga memikirkan gimana kemajuan kotanya itu tetapi ikutin kebersihan lingkungan, keindahan kota begitu, ya. Kesehatan masyarakatnya juga itu terbukti banyak penghargaan yang dia dapat juga begitu, ya, di bidang kesehatan, di bidang kebersihan, di bidang lingkungan hidup begitu. Dan lewat itu semua kan akhirnya dia menjadi tokoh muda yang minimal wali kota yang populer, bahkan terpopuler begitu. Nah, sehingga salah satu, ya, dulu kan mungkin si Prabowo nawarin kan ke si rambut putih itu, ya, untuk jadi wapresnya dengan menggandeng PDIP, tetapi kan PDIP blunder, dia nggak mau posisi nomor 2, dia maunya nomor 1, ya Prabowo nggak mau lah di posisi 2. Nah, akhirnya justru digandeng si Prabowo, pinter lah strateginya, akhirnya diambil timnya itu, ya udah kita gandeng aja si Gibran, sehingga PDIP
pecah begitu ya, terpecah karena kan itu sebagai strategi ya, wajar-wajar aja siapapun di dalam politik boleh-boleh saja mau menang begitu ya. Akhirnya kan terpecah ya, yang selama ini Gibran dan Jokowi dan mungkin keluarganya orang pada tahu itu adalah lebih ke kadernya PDIP. Nah, akhirnya terbagi dua, yang satu PDIP yang mendukung rambut putih, yang satu lagi ke Prabowo dengan Gibrannya, dan dalam hal ini bapaknya juga si Jokowi. Nah, sehingga akhirnya dengan strategi yang cerdas dan cermat itu mereka menang begitu ya. Nah, jadi menurut saya jangan kita juga termakan hoax si kadrun-kadrun. Kalau ini sih kita lihatlah si kadrun-kadrun yang sengaja mengambil kesempatan di air keruh, ya kan. Tetapi ini kan kalau menurut saya murahan lah ya, isu-isu murahan, isu-isu nggak penting begitu ya. Itu orang bodoh aja mau ngedengerin dia gitu loh ya. Jadi kalau mau pakai isu begitu ya, justru sangat gampang sekali dibantah begitu ya. Dan nggak mungkin juga satu kebodohan lah kalau sampai Prabowo mau apa namanya istilahnya memutuskan hubungannya dengan si Jokowi maupun dengan si Gibran hanya karena masalah ini yang mau diangkat begitu ya. Karena udah pertama, kalaupun benar itu udah beda konteks, beda zaman, dan di dalam kompetisi perpolitikan biasa saja seperti itu. Tapi saya yakin ini bukan, ini pasti kerjaannya si kadrun-kadrun seperti itu. Ya, sementara itu sih kalau menurut saya. Jadi kita mesti lihat saat ini justru kita memang membutuhkan dua sosok ini. Kasih kesempatan mereka untuk memimpin, kecuali ada di dalam masa mereka setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan selama kepemimpinan mereka ada yang tidak benar, nah itu yang kita kritik ya. Jadi jangan kita termakan yang hoak-hoak yang belum jelas seperti itu. Ya, itu dulu. Thank you. Terima kasih Pak SK pencerahannya. Semoga Ibu Dora menjadi lebih tenang. Begitu ya Bu Dora ya. Ya, mudah-mudahan Bu Ellen. Ya, mudah-mudahan kita kan mau rakyat juga minoritas ya, bukan dari segi agama, bukan dari segi kultur, bukan dari segi suku atau tribe ya. Apa yang dibilang Pak SK itu benar adanya. Tapi kan maksud saya gini, tadi Bu Ellen, saya hanya menimpali Bu Lucy ngotot. Seharusnya dia kalau kritik itu kepada seseorang itu, kamu harus membagikan seperti Bu Ellen, Pak apa tadi, Pak Perbuncit, Pak SK ya. Jangan ngetot pada sesuatu untuk pembelaan, berikan education, berikan logika, berikan wawasan. Karena informasi itu begitu gencarlah mengenai Fufu Fafa ini, ya. Kita kan punya keluarga juga toh di sana, ya Bu ya. Bayangkan kalau di Jakarta masih tinggi loh Bu, gaji UMR di Jakarta. Kalau di Medan sarjana aja Bu, paling tinggi 5 juta loh Bu. 5 juta itu kebutuhan hidup semuanya di mana-mana serba mahal kan. Itu kita ingin meningkatkan kehidupan rakyat. Kita ingin supaya Indonesia itu toleran. Kita ingin Indonesia itu buka wawasan, investor untuk membangun itu loh Bu. Jadi saya menentang Bu Lucy itu, maksud saya jangan ngotot kepada sesuatu tanpa memberikan educated wawasan. Itu Bu Ellen.
Ibu satu lagi nih Bu ya. Tadi kan Ibu singgung Ahok ya, gitu ya. Kenapa nggak Ya, Ahok kan gitu ya. Terus mm, Bu Lucy kan bahwa politik itu adalah jahat. Memang jahat. Mulutnya ya Ahok juga betul. jahat ya. Waktu eh, Pilpres kemarin itu kan dia ada menjelek-jelekan Jokowi kan. Ahok kan gabung dengan PDIP. Kan dia ngomong, Jokowi itu nggak bisa apa-apa, begini bla 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 bla. Itu jelas sekali waktu Ahok ada di Pluit di mall, lagi ada tanya jawab gitu, ada satu ibu-ibu tua gitu. Kenapa nggak pilih Gibran katanya gitu. Sama dia dibelokin sama Ahok. Udahlah, Ya, saya ngomongnya ya sama pas. Bu. Hmm. Sama Bu, saya nggak mau menyalahkan Pak Ahok di dalam kesalahan mau privat life-nya ya. Tapi Pak Jokowi ingat dulu waktu dia dalam masalah itu. Apa kata Pak Jokowi? Saya serahkan kepada hukum. Padahal Pak Jokowi bisa membuat decision pada saat Pak Ahok disidangkan. Benar tidak Bu Ellen? Ya namanya juga politik Bu. Nah, Udah tinggal sekarang tinggal kurang itu. lebih sekarang tanggal 25 toh. Iya. Mak Ya, itu kurang maksud lebih saya. 25. Ya. Nah, berharap kita semua nih ya sudah terpilih wapres ini ya kita berharap situasinya terkendali sampai hari pelantikannya. Tinggal lihat nanti hasil kerjanya 100 hari kemudian. Iya, Itu aja. karena kan yang dimintakan penjelasan dari mengenai Fufu Fafa itu dari siapa, nggak ada penjelasannya. Nah itu maksud saya Bu, saya bukan getol kepada sesuatu. Kita harus memberikan educated. Makanya kayak kata Ibu Lucy, dia membela tanpa memberikan educated itu. Maaf Bu Lucy, bukan sembarang buka mulut Bu Lucy. Bu Lucy jangan mengkritik seseorang itu seolah-olah Ibu menjudge seseorang itu ya. Berikan educated. Itu, karena kan serangan itu sekarang Bu Ellen sudah gempar banget mengenai Fufu Fafa itu kan, sampai keluar. Kita hanya mendengar dan membaca situasi Fufu Fafa itu kan Bu. Nah itu, tadi Pak SK sudah menjelaskan, itu baru memberikan educated. Gini. Jadi kita gini juga jangan. Jadi gini, saya sih selalu kalau melihat itu selalu kepada grand design ya, jangan yang ngelihat perintil-perintilan. Jadi masalah presiden wapres ini yang sudah terpilih, mereka sudah terpilih secara konstitusional ya, menjalankan demokrasi minimal 58% lebih ya, memenangkan suara ya, mendapatkan simpati, akhirnya memilih mereka. Dan artinya 58% ini sudah memberikan kepercayaan kepada mereka, sedangkan si Anies hanya dipercaya kadrun-kadrun dan partai politik pendukungnya hanya sekitar berapa 25-26%. Si rambut putih hanya dapat berapa kemarin tuh, 20-16%, begitu kan. Nah jadi ya sudah, itu yang harus diberikan kepercayaan mereka untuk memimpin 5 tahun. Di dalam kepemimpinan mereka 5 tahun pasti ada isu-isu ya, isu-isu baik itu positif karena hasil kerja atau hal-hal yang negatif karena prestasinya yang memang jelek, atau juga negatif karena fitnah-fitnah, hoak-hoak, gosip-gosip yang ingin dibangun, dinarasikan oleh lawan-lawan politiknya yang nggak dapat posisi, nggak dapat jabatan, yang sudah pada ketakutan kalau mereka nanti
dipimpin lama-lama oleh dua orang ini yang terpilih, mereka makin hancur ya, makin nggak dapat kesempatan lagi ya, akhirnya teriring waktu mereka akan punah sendirinya ya. Nah, mereka pasti akan melakukan perlawanan. Nah, itu biasa di mana-mana, di dalam kehidupan, di dalam partai politik, di dalam organisasi, itu sama saja akan hal-hal seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah grand design-nya. Grand design-nya adalah 5 tahun mereka akan memimpin. Nah, kalau ada masalah yang kayak begini misalnya, itu kan hanya perentelan-perentelan aja ya, Fufu Fafa itu ya. Jadi kecil, dan mungkin juga nanti dalam 5 tahun ke depan mungkin ada ratusan lagi ya berita-berita itu. Nah, jadi kita mesti pintar-pintar, cerdas-cerdas, memilah-milah ya, apa maksudnya, faktanya seperti apa, track recordnya orang ini juga seperti apa, begitu ya. Pak, Nah, saya kalau potong kita Pak lihat, Eka ya. jangan dipotong dulu, Sebentar aja Pak jangan Eka. dibiasain, dengerin Kan dulu, harus ada deklarasi dari Bu. Pak. Bu, dengerin dulu. Jangan kebiasaan orang ngomong dipotong-potong. Ya, belum ngerti juga udah main potong-potong. Nah, terus kita ini 5 tahun. Ya, dari 5 tahun ini, jadi mesti dilihat ya, bagaimana, jangan gara-gara 1-2 masalah dan kita juga belum tahu juntrungannya itu hoax atau apapun, udah sok kepelinter, ikut-ikutan, terjerumus. Nah, jadi bodoh lah menurut saya kalau kayak begitu ya. Nah, jadi kita juga mesti cerdas, lawan politik mereka ini siapa? Lawan politik mereka ini para kadrun yang nggak suka, yang justru sekarang Prabowo dan si siapa nih namanya, si siapa, Gibran ini adalah nasionalis begitu ya. Nah, jadi kita mesti lihat, ini yang membangkitkan isu-isu ini, yang membesar-besarkan ini kan selalu kadrun ya. Kadrun ini yang nggak suka bagaimana lewat persatuan kesatuannya ini, dua orang ini bisa terpecah ya. Sama lah modelnya kayak Amin Rais dulu ngejatuhin antara persahabatannya Gus Dur dengan Megawati ya, yang sama-sama nasionalis dan yang satu religius nasionalis konservatif, ngelawan, bikinlah poros tengah. Akhirnya kan yang bodoh ya akhirnya ribut kan antara Gus Dur sama si Megawati, jadi pecah. Nah, sehingga yang ambil keuntungan si kadrun, si Amin Rais akhirnya mau dapat posisi jadi MPR ya. PKS yang nggak punya suara, kecil, si Amin Rais juga partainya kecil, dapat posisi, dapat jabatan. Akhirnya di situ lebih gampang lagi mereka melakukan agenda-agenda mereka di DPR, merubah banyak regulasi-regulasi, termasuk sampai sekarang dengan perda-perda syariah ya, hampir 500-an lebih, mungkin sekarang jangan-jangan udah 600-an perda syariah di seluruh ini, sehingga akhirnya mulai banyak terjadi perpecahan NKRI ini, banyak intoleransi yang dilakukan para kadrun karena regulasinya mendukung. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi menurut saya justru kita mesti melihat grand design-nya, dia ini sudah dipercaya 58%, jangan sampai pecah lagi, kita kawal. Tetapi kita boleh mengkritisi apabila ada hal-hal yang nggak sesuai ya, yang jelas-jelas tapi gitu ya, bukan yang masih belum jelas. Kalau yang masih belum jelas nggak apa-apa, mingkem aja, sama kayak si Gibran bilang, tanya aja sama yang pembuat akun, nggak perlu saya responin, saya nggak tahu menau, cukup begitu ya, ngapain ngabisin energi untuk ngejawab akun-akun seperti itu ya. Akun semakin dijawab ya semakin menjadi-jadi ya, langsung dibantah lagi, diapa lagi, ngabisin energi ya, cukup aja ya dengan singkat ya, itu dengan waktu juga akhirnya hilang sendiri seperti itu ya. Silakan Bu Dora.